upacara. Hormat! Gerak! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tiba waktunya. Hari ini kita rebut kembali kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kehormatan buat saya untuk menjadi pembina upacara di wilayah jajahan oligarki. Ini warga Indonesia harus paham, kami ini sudah wilayah yang sudah dibebaskan oleh oligarki. Jaraknya dari PIK 2 sekitar 60 km, PIK 1. Nah, betapa jauhnya mereka merampok aset negara. Hari ini ada 4 peristiwa yang sekaligus kita peringati sebenarnya. Satu adalah peristiwa 2 tahun kami berjuang untuk melawan oligarki agar tidak membebaskan tanah-tanah, merampok tanah rakyat di wilayah Banten. Ini 2 tahun kita berjuang. Yang kedua adalah kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di wilayah jajahan oligarki. Jadi yang terbayang oleh saya dulu adalah ini pasukan-pasukan si Pitung lagi berkumpul di sini melawan VOC yang bekerja sama dengan penjajah. Ini belakang ini semua adalah pasukan-pasukan si Pitung dan GI untuk melawan mereka. Nah, mungkin ada pasukannya di sana, ya pasukannya VOC. Tapi sebentar lagi juga akan bergabung menjadi pasukan segitu. Jadi nggak usah. Nah, yang ketiga, saya pakai pakaian ini karena sebenarnya orang Banten itu panglima perangnya dulu adalah Syekh Yusuf dari Makassar. Jadi pakai simbol Makassar. Dan saya ini tahun 1651-1631. Sultan Ageng Tirtayasa dikhianati oleh putranya Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Itulah kenapa dia terusir. Nah, saya berharap yang terbayang oleh kita sekarang VOC-nya adalah oligarki. Itulah VOC-nya Banten sekarang. Yang pimpinannya pasti Pak Husin itu tahu persis, namanya Aguan. Itulah Antoni Salib. Itulah komandannya VOC. Jadi yang terbayang kita di Banten ini itulah komandannya VOC. Nah, pasukan-pasukannya dia mungkin ada di sana, kita nggak tahu. Tapi berhadapan dengan pasukannya si Pitung. Insya Allah 2 tahun kita udah berjuang, dan insya Allah gak takut. Nah, dan saat itulah, jadi yang terbayang kita di wilayah ini adalah ada enklave negara yang dekat sekali di Jakarta yang belum merdeka, yang sedang diintai terus oleh VOC, yang dipimpin oleh PIK 2, dan pasukan-pasukannya selalu mengintai pasukannya si Pitung dan si GI untuk melawan mereka. Nah, itu yang kita peringati bahwa, nah, kita berharap, kita tetap berharap bahwa lahan-lahan yang sudah dipatok oleh tim penertiban kawasan hutan yang ada di PIK 2 itu segera dieksekusi. Karena sudah dinyatakan 1.700 hektar itu harus kembalikan, tapi masih sebatas plang sekarang, belum dieksekusi oleh mereka. Dan saya tahu dinamika di tempat wilayah terjajah ini, saya ingin menyatakan bahwa ada lobi orang-orang dekat presiden agar tanah yang sudah dinyatakan itu milik negara dan sudah dipasang plang PKH di dalam ini, tapi belum terjadi karena ada orang dekat presiden yang mempengaruhi terus agar tanah itu tetap dikembalikan kepada PIK 2. Dan saya pikir semua paham bagaimana lobi mereka juga kepada, saya menyatakan siapa tahu sebenarnya Sultan Ageng Tirtayasa itu sekarang yang berkuasa di Banten itu anak buahnya Sultan Haji. Sultan Haji yang bekerja sama dengan VOC. Nah, jadi gambaran sekarang di Banten ini adalah yang berkuasa adalah Sultan Haji yang di backup oleh oleh VOC yaitu PIK 2, sehingga kita pasukan GI dan si Pitung harus tetap bertahan untuk melawan mereka. Jadi itu semangat kita sekarang adalah semangat pasukan si Pitung melawan pasukan Sultan Haji yang sedang berkuasa sekarang,
yang di-backup oleh VOC yaitu PIK 2. Jadi VOC adalah PIK 2. Oke? Jadi Banten, pemimpin Banten adalah Sultan Haji, anak buah Sultan Haji yang mengkhianat kepada Sultan Ageng Tirtayasa, dan sekarang pasukan Pitung dan pasukan Syekh Yusuf datang menghadapi mereka. Karena mereka suasana sekarang di sini masih suasana perang untuk melindungi tanah-tanah yang ratusan ribu hektar yang sedang diincar oleh yang sedang ingin diserahkan oleh Sultan Haji, si pengkhianat kepada bapaknya itu, kepada VOC yaitu oligarki PIK 2. Itulah saya pikir makna daripada upacara ini. Jadi bapak-bapak Intel yang ada di sana, inilah makna upacara kita, bukan melawan siapapun, ingin memerdekakan rakyat dan mengimplementasikan tadi ucapan proklamasi itu agar memang terjadi merdeka seluruh Indonesia. Orang Banten belum merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak! Gerak! Si Pitung yang yang terus diintai oleh pasukan. Betul. Saya berharap bahwa Presiden melihat bahwa banyak sekali tanah-tanah yang tidak bisa diberikan oleh tim penertiban kawasan hutan karena namanya baru tim penertiban kawasan hutan. Saya berharap Presiden menaikkan status itu menjadi tim penertiban sumber daya alam, sehingga pagar-pagar laut yang di antara ini juga bisa ditertibkan. Kemudian tanah-tanah rakyat yang sekarang sudah diambil ini bisa juga ditertibkan. Jadi Bapak Presiden Prabowo naikkan status dari status tim penertiban kawasan hutan menjadi tim penertiban sumber daya alam, sehingga semua bisa kena, seluruhnya dia kena. Nah, karena kalau hanya tim PKH, maka itu hanya yang ada di kawasan hutan dan tambang. Kebagian padang panik, kebagian ada pada ekor doang, tulang doang bakal. Masyarakat terlilis nih kan.